Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SVD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa kedua tahun A 2023. Kerendahan hati, modal pelayanan kepada sesama. Kerendahan hati adalah keutamaan yang mestinya dimiliki setiap orang. Ia merupakan jalan ke dalam diri sendiri untuk mengenal diri lebih baik lagi, serta untuk melihat secara jujur segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan. Ia adalah jalan kepada kebijaksanaan, jalan kepada damai dan sukacita dalam hidup. Kerendahan hati menjadi semangat yang memicu orang untuk terus belajar, untuk mengenal, menerima, dan melakukan sesuatu dengan gembira dan bertanggung jawab. Ia diperoleh melalui sebuah proses pembelajaran dan juga melalui keterberian. Itu berarti, pertama, kerendahan hati bisa dipelajari, dilatih, dan dibiasakan. Yang dibutuhkan dari seseorang yaitu kemauan untuk belajar. Kedua, kerendahan hati adalah sebuah keterberian. Ia dianugerahkan sebagai rahmat untuk seseorang. Karena itu ia perlu disyukuri dan dikembangkan dalam hidup setiap hari. Kerendahan hati membawa orang kepada kebebasan sejati. Maksudnya, ia membawa sukacita dan damai untuk orang yang memiliki dan menghidupinya. Yohanes Pembaptis adalah seorang figur penting dalam cerita kitab suci, juga dalam kehidupan iman. Ia adalah nabi yang hidup di dua zaman, yaitu zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, Yohanes mengajak orang untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes membaptis Yesus dan memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ajakan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis didengar dan dilaksanakan orang karena mereka melihat langsung teladan hidupnya. Teladan hidup jauh lebih kuat pengaruhnya ketimbang kata-kata. Benar apa yang dikatakan oleh Konfusius, satu perbuatan baik mengalahkan 1000 kata-kata baik. Teladan yang baik mempunyai pengaruh yang besar untuk kehidupan orang. Karena itu hindari neto, no action, talk only. Jalan untuk menghindari neto yaitu memiliki kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati dalam hidup setiap hari. Yohanes Pembaptis memiliki kerendahan hati sebagai anugerah spiritual. Kerendahan hati adalah modal pelayanan yang tak tergantikan. Panggilan Allah untuk orang Israel yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari Allah sampai ke ujung bumi. Itu bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 49 ayat 3, ayat 5 sampai 6. Sesudah pembuangan di Babel, nasib orang Israel menjadi serba tidak menentu. Banyak hal butuh diperhatikan, terutama mengenai ketangguhan mental untuk menjadi putra-putri Allah yang baik, dan ketangguhan moral untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yesaya memotivasi orang Israel agar menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Allah memilih mereka menjadi saksinya. Mereka dituntut untuk rendah hati. Pertobatan Santo Paulus menjadi titik balik pelayanannya kepada misi Yesus. Paulus bertobat karena kasih karunia Allah, karena cinta Allah kepadanya. Pertobatannya adalah buah kerahiman Allah untuk Paulus. Sesudah Paulus mengalami belas kasih dan kemurahan Allah, ia berubah menjadi seorang yang rendah hati. Kerendahan hati Paulus diekspresikan dalam surat-suratnya. Tetapi lebih dari itu dalam pewartaan dan pelayanan kasih yang ia lakukan setiap hari.
Paulus sungguh menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjadi kudus dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Bisa dibaca dalam surat pertama kepada orang Korintus bab 1 ayat 1 sampai 3. Kehadiran Yohanes Pembaptis di depan umum adalah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Seluruh pewartaan dan kesaksian Yohanes mengarah kepada persiapan untuk kedatangan Yesus. Ia menghantar orang kepada Yesus. Ia memulainya dengan doa dan tapah. Ia hanya makan belalang dan minumannya madu hutan. Ia menarik diri dari hiruk pikuk dunia ke hidup yang hanya dikhususkan bagi Tuhan dan misinya. Ia tinggal di padang gurun, menyepi dan menyendiri. Yohanes membaptis Yesus bukan sebagai simbol pertobatan, tetapi lebih untuk memenuhi nas kitab suci. Momen Allah menyatakan kemuliaannya. Pembaptisan Yesus adalah tanda yang mengawali karyanya di depan umum. Awal pemakluman Putra Allah sebagai Al-Masih. Yohanes Pembaptis menjadi saksi yang memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu anak domba Allah. Itu yang Yohanes lakukan kepada para muridnya dan juga kepada orang kebanyakan. Roh Tuhan tinggal atas Yesus. Roh Tuhan turun dan tinggal atas Yesus. Itu adalah tanda Yesus sebagai pilihan Allah. Itu terjadi waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Bisa dibaca dalam Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Secara tegas Yohanes memberi kesaksian kedatangan Yesus untuk menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis sebagai pelayan rendah hati mempersiapkan kedatangan Juru Selamat. Ia menyaksikan peristiwa Allah menyatakan kemuliaannya saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kerendahan hati membuka jalan kepada pelayanan kasih dan memberi tempat bagi Mesias untuk melanjutkan misi keselamatan Allah dalam diri kita. Setiap orang harus berjuang untuk memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah sebuah perjuangan tanpa henti setiap saat sepanjang hidup. Lawan dari kerendahan hati adalah tinggi hati, kesombongan. Itulah yang membuat manusia kehilangan kedamaian dan sukacita dalam hidup. Kesombongan membuat manusia semakin ingat diri, semakin egois. Kesombongan juga yang membuat manusia pertama, Adam Hawa, diusir dari Firdaus. Membuat banyak suami istri berpisah, rumah tangga hancur, usaha berantakan, dan hidup tak menentu. Relasi sosial menjadi rusak, komunikasi rusak, dan relasi terputus. Kesombongan membawa orang kepada kebinasaan, sedangkan kerendahan hati membawa kepada kedamaian dan sukacita. Mari kita menjadi pelaku kerendahan hati sekarang dan selamanya. Kerendahan hati adalah jalan menuju ke dalam diri sendiri dan juga jalan kepada damai dan sukacita. Tuhan memberkati.